edit ya, nanti kamu objek edit ya. wisata Candi Borobudur, guys. Kamu ntar edit sendiri. Ya. Oke, pertama mungkin perkenalan diri dulu. Nama aku ini yang megang toa. Itu Alisa Sabela Cil. Terus kameranya. Samping aku ada Aditya, yaitu yang paling gendut lah. ya ampun. Saya Liwon Davislau, ya panggilan Liwon lah. Ya, Kalau aku Nadine, hai. Aku Aska. Aku Selin. Aku Aslan. Laura. Aku Ica. Aku Kirana. Oke, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Cukup, kita lanjutkan berikutnya. Bye-bye. Tentang apa itu Borobudur. Kemudian perjalanan kita keliling-keliling. Malu. Candi itu harus pakai sandal khusus seperti ini. Namanya upanat. Nah, sandal ini didesain untuk melindungi tangga-tangga dan lantai-lantai candi dari gerusan-gerusan alas kaki. Desain bangunan candi yang dikenal dengan nama Borobudur. Borobudur sendiri sebetulnya sampai sekarang masih misteri kenapa bangunan ini disebut Borobudur. Tapi pertama kalinya adalah setelah penemuan bangunan candi ini di tengah sebuah hutan. Jadi di era penjajahan Inggris di Nusantara, seorang gubernur jenderal yang bernama Thomas Stamford Raffles mendapatkan informasi tentang reruntuhan bukit batu besar yang berwujud candi yang sudah tertimbun tanah, pepohonan, dan semak belukar di tengah sebuah hutan. Nah, kemudian Raffles memerintahkan asistennya yang bernama Cornelius untuk mencari tenaga-tenaga kerja, menggali dan menebangi pohon-pohon yang sudah menutupi bangunan candi ini. Nah, setelah bangunan candi bersih, kemudian Raffles membuat tulisan tentang Borobudur di bukunya yang berjudul History of Java. Nah, buku itu yang kemudian menarik minat para arkeolog dunia datang ke sini. Nah, kemudian bangunan itu masih belum mempunyai nama. Sampai kemudian beberapa arkeolog mencari sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan peradaban di Jawa Tengah. Kemudian ketemulah dua buah prasasti. Yang pertama prasasti Sri Kahulunan, yang kedua prasasti Karangtengah. Nah, di prasasti Sri Kahulunan itu disebutkan kata-kata yang berbunyi Kamulan I Bumi Sambara Budara, yaitu ada sebuah kawasan yang menjadi hadiah raja kepada umat Buddha agar di kawasan itu dibuat bangunan suci Buddha untuk meraih kesempurnaan kehidupan. Nah, dari kata Sambara Budara itulah yang dimaksud bangunan suci Buddha itu. Awal mulanya bangunan candi ini disebut. Jadi dari kata Sambara Budara menjadi kata Barabudara, Borobudur seperti sekarang. Yaitu sebuah tempat suci Buddha untuk meraih kesempurnaan kehidupan. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan Borobudur mungkin berasal dari dua kata, biara dan beduhur. Biara artinya tempat pemujaan, beduhur artinya di atas atau bukit. Jadi yang mengatakan arti Borobudur adalah biara di atas bukit. Nah, tentang kerajaan yang bangun candi ini disebutkan di prasasti yang namanya Karangtengah. Yang di sana ada silsilah raja-raja yang berkuasa di Jawa Tengah waktu itu, yaitu antara tahun 700 sampai tahun 1000-an. Dua dinasti tersebut yang menganut agama Hindu namanya dinasti Sanjaya, yang menganut agama Buddha namanya dinasti Shailendra. Nah, di dinasti Shailendra itu disebutkan ada raja-raja yang memerintah. Salah satunya Raja Indra, kemudian Raja Samaratungga, ada Pramudiawardhani dan sebagainya. Nah, kemudian menurut penelitian para ahli,
candi ini dibangun pada masa Raja Samaratungga. Yang proses pembangunannya dilanjutkan oleh anaknya namanya Pramudiawardhani. Yang lama pembuatan candi memakan waktu sekitar 50 sampai 75 tahun. Kemudian material yang digunakan adalah material vulkanis yang namanya batu andesit yang diambil dari Gunung Merapi dengan totalnya sekitar 2 juta blok batu yang disusun berbentuk piramida bertingkat atau namanya punden berundak. Kemudian tujuan utama pembuatan Candi Borobudur selain sebagai tempat bersembahyang, sebetulnya ada tujuan utamanya yaitu sebagai pusat belajar agama Buddha. Tapi kemudian dalam sejarah Borobudur yang setelah dibangun, kemudian hanya sekitar 100 tahun menjadi pusat penyebaran agama Buddha, kemudian ditinggalkan setelah terjadi peristiwa alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi dan gempa bumi tahun 1006. Nah, peristiwa itu yang menyebabkan ribuan orang di Jawa Tengah meninggal. Akhirnya peradaban pindah ke Jawa Timur. Sampai Borobudur terlupakan oleh sejarah 800 tahun lamanya. Sampai ditemukan kembali tahun 1814 oleh Raffles. Kemudian dari kondisi yang rusak, Borobudur mulai jadi objek wisata yang tidak dilindungi. Karena tidak dilindungi, akhirnya banyak orang pulang dari Borobudur mulai membawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh yang diambil salah satunya adalah kepala patung Buddha. Jadi kalau nanti di Borobudur, totalnya ada 504 patung Buddha, tetapi lebih dari 200 tanpa kepala. Ada 247 yang tidak ada kepalanya. Nah, karena kondisi seperti itu, kemudian ada upaya namanya penyelamatan Borobudur yang disebut pemugaran. Nah, Candi Borobudur sudah 2 kali dilakukan pemugaran. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah Belanda tahun 1907 sampai 1911. Kemudian yang kedua oleh pemerintah Indonesia dibantu oleh lembaga dunia namanya UNESCO tahun 1973 sampai 1983. Nah, ketika pemugaran kedua oleh UNESCO, sebetulnya masih tersisa sekitar 10.000 potong batu yang belum diketemukan pasangan-pasangannya yang sekarang ada di museum. Nah, di museum itu ada tim khusus yang mencoba mencocokkan batu itu agar ketemu dengan pasangannya. Jadi istilahnya museum itu tempat biro jodoh batu. Nah, kemudian kalau nanti kita ke area candi, di sana kita akan melihat tingkatan-tingkatan Borobudur. 10 tingkatan Borobudur yang namanya Dasa Bumi Sambara. Dasa artinya 10, bumi artinya alam, sambara artinya proses menuju kesempurnaan. Nah, 10 tingkatan Borobudur nanti ada pembagian lagi menjadi 3 bagian besar. Yang tingkatan dasar disebut Kamadhatu, tingkatan tengah disebut Rupadhatu, tingkatan atas atau stupa-stupa disebut Arupadhatu. Nah, Kamadhatu artinya alam keinginan, Rupadhatu artinya alam bentuk, Arupadhatu artinya alam tanpa bentuk. Selain itu juga nanti di dinding-dinding candi ada hiasan-hiasan relief, yaitu ukiran-ukiran yang merupakan rangkaian-rangkaian cerita di dalam naskah-naskah Buddha. Nah, salah satu relief yang terkenal bernama Lalita Wistara, yaitu relief yang bercerita tentang tokoh besar dunia yang bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Nah, Pangeran Siddhartha Gautama itu yang kemudian akhirnya disebut Sang Buddha setelah di malam bulan purnama bulan Waisak meditasi di bawah sebuah pohon. Nah, pohon itu yang kemudian dikenal dengan nama pohon Bodhi. Pernah melihat pohon itu? Pernah mengimajinasikan kayak apa pohon itu? Pohon Bodhi itu seperti di sana itu yang gede, itu nanti bisa lihat di halaman candi. Pohon yang disucikan di dalam agama Buddha. Bodhi artinya inspirasi, pencerahan. Jadi orang yang mendapat inspirasi atau pencerahan disebut Buddha. Orang yang mendapat pencerahan disebut pohon yang memberi pencerahan disebut pohon Bodhi.
Nah, peristiwa itu yang kemudian salah satunya ada perayaan suci di Candi Borobudur yang namanya Waisak. Tapi sebenarnya ada 3, kelahiran, dapat pencerahan, dan wafatnya. Oke, bisa mengimajinasi ya nanti kalau di atas ya, bentuknya kayak apa, kenapa banyak kepala hilang, dan sebagainya. Siap ke atas? Siap. Yup. Seperti ini, satu bangunan yang merupakan percampuran desain arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur Jawa kuno. Jawa kuno itu ketika Hindu dan Buddha belum masuk, sudah punya kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme, yaitu pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Kemudian bangunan suci Jawa kuno itu namanya punden berpundak, yang di bagian puncak di sini ada punden berpundak. Kemudian stupa puncak adalah simbol dari menhir itu, tapi diganti dengan seni Buddha, yaitu stupa. Kemudian seperti ini kondisinya, jadi 504 patung Buddha, lebih dari 200 tanpa kepala. Secara spesifik, Candi Borobudur, patung Buddhanya sebetulnya di masing-masing sisi mempunyai nama dan sikap tangan yang berbeda. Jadi yang pertama, sisi timur, nama Buddhanya Aksobya. Sikap kakinya bersila, tangannya tertelungkup. Sikap tangan ini menggambarkan keteguhan iman. Kemudian nanti kalau kita berkeliling di sisi selatan akan kita lihat patung Buddha yang bernama Ratna Sambawa, yang sikap Amitabha dengan sikap tangan Buddha yang begini, menggambarkan meditasi. Kemudian yang utara namanya Amoghasiddhi, sikap tangan Buddhanya begini, menghalau bahaya, menolak bahaya. Dan di tingkatan ke-7 menghadap 4 arah, nama Buddhanya Wairocana, sikap tangannya semuanya begini, memberi pengajaran. Kemudian yang di dalam stupa-stupa nama Buddhanya Wajrasatwa, sikap tangannya begini, seperti bukit, tidak ada bahan perekat, jadi tidak direkatkan dengan semen, tapi hanya menggunakan sistem yang disebut interlock atau sistem saling kunci. Teknik saling kaitan antar batu kita bisa lihat di lantai. Di lantai kita lihat batu yang dipotong menyerupai huruf L. Ini teknik saling kaitan antar batunya. Kemudian ada 5 seri relief di Borobudur, tapi yang utama itu 3, yaitu yang pertama hukum, yang bernama hukum sebab akibat atau hukum karma. Yang kedua kelahiran kembali atau tumimbal lahir atau reinkarnasi. Yang ketiga adalah riwayat hidup Sang Buddha. Nah, di bagian paling bawah Borobudur kita bisa melihat salah satu cerita yang diambil dari kitab bernama Mahakarma Wibangga. Nah, relief di sini menceritakan tentang 2 contoh perbuatan manusia, bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Balasan itu yang kemudian di dalam agama Buddha, agama Hindu namanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Di sini ada 2 contoh perbuatan manusia. Yang pertama adalah contoh perbuatan buruk manusia. Contoh perbuatan baik seperti kita lihat di gambaran paling kanan, yaitu gambaran seseorang yang hidupnya saling membantu. Digambarkan dengan ada orang yang sedang sakit, di sini ditolong. Nah, metode menolong yang pertama dengan pijat, yang kedua dengan taram, yang ketiga dengan jamu. Nah, ketika seseorang peduli kepada yang sakit, akan berbuah kehidupan berikutnya, kehidupan yang sehat, kehidupan yang berumur panjang. Jadi itu salah satu contoh tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Kemudian yang kedua, bahwa 1200 tahun yang lalu sudah ada metode sistem keluarga yang sekarang dikenal dengan nama KB.
keluarga berencana. Kalau dulu namanya catur warga. Mengajarkan kalau seseorang pengen hidup sejahtera, bisa mencontoh keluarga ini. Yang pertama adalah mengatur keluarga. Keluarga yang terdiri dari 4 anggota, ada bapak, ibu, dan 2 anak. Yang kedua mengajarkan menabung. Itu menyimpan hasil buminya, padi atau jagung atau perhiasan. Nah, ketika seseorang bisa menerapkan kehidupan ini, bisa mendapatkan kesejahteraan kehidupan. Yang digambarkan di sini orang yang mempunyai banyak perhiasan di gambaran ini. Nah, di sisi yang lain adalah perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kelahiran berikutnya jadi binatang. Yaitu ketika seseorang menuruti kesenangan-kesenangan keduniawian seperti berpesta pora. Yang kedua, mabuk-mabukan. Yang ketiga, menghisap candu. Kalau candu itu sekarang ya narkoba gitu ya. Kemudian setelah mabuk, kemudian menari-nari, yang kemudian dilakukan lagi dengan pencurian, perampokan, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh perbuatan seperti ini yang akan berkarma jelek atau berkarma buruk, yang kalau diikuti nanti di kehidupan berikutnya bisa lahir menjadi binatang. Nah, di sini ada salah satu lagi contoh Jawa kuno yang namanya punden berundak. Borobudur juga ada percampuran dengan seni dalam agama Hindu. Yaitu yang pertama, di sini kita bisa melihat satu hiasan yang bernama Kalamakara. Jadi di kanan kiri ini ada hiasan namanya Kalamakara, berbentuk binatang mitologi, yaitu ada seperti kepala, berbelalai, bermata buaya, bertanduk banteng, dan di dalam mulutnya ada singa. Nah, ini namanya Kalamakara yang di dalam kepercayaan agama Hindu ini adalah simbol penolak bala, penolak hal-hal yang sifatnya kejelekan. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, di setiap pintu masuk terdapat hiasan raksasa dengan mulut yang terbuka yang bernama Kala. Kala artinya waktu. Nah, di situ ada simbol-simbol seni Hindu, yaitu bahwa di setiap pintu, setiap waktu ada dewa yang menjaga, yang namanya dewa waktu. Ya. Halo guys, oke jadi kita jam 4 sekarang. Iya kayaknya. Udah di cooking class. Sekarang kita lagi ada di Tembi Budaya. Ini sekarang kita mau bikin sesuatu kayaknya sih dessert ya guys, kayak manis gitu. Kalau dari bahannya ini kayak manis-manis, terus ini nggak tahu tepung kayaknya. Ada gula juga, ini gula pasir sama kelapa. Jadi jangan lupa saksikan kelompok 8 membuat dessert. Dan makanan kita kelompok 8 ini the best, paling enak daripada yang lain. Insya Allah. Oke. Iya. Oke, jadi sekarang kita udah mulai acaranya. Ini mulai kita mau bikin merak sipir. Sipit? Itu ada instrukturnya di sini. Lagi dijelasin. Terus ini ada bahan-bahannya tadi ya, yang tadi kita udah shoot itu. Ikutin aja guys. Semuanya nih, ayo saya semuanya ya. Iya betul, semuanya. Iya. Bersihin. Yang kedua, semuanya, gas. Udah ya. kelapa parut dan sagu mutiara sudah dicampur. Sudah. Yang ketiga adalah gula pasir. Gula pasirnya dicampur dengan kelapa parut dan sagu mutiara. Yang mengadu-adu salah satu saja dengan taruhan pasirnya tadi. Ini ya guys ya. Buset. Sudah dicampur semua. Apa ini namanya, Liv? Ini namanya merak sipit ini. Nih semuanya. 4 tepung tapioka.
tapiokanya dicampur semuanya. Ya, tepung tapioka. Can you? Kamu yang bener dong. Apa jangan itu dulu ya? Campur juga tepung tapiokanya. Diaduk-aduk sampai merata ya. Ini balap. Cuma ada satu ininya. Kalau sudah untuk yang terakhir, Kamu pakai sendok? vanili dan gula pasirnya juga dicampur. Nah, jangan berantakan nak. Tuh kan videoin. Vanili dan garam. Ini iya. Semuanya aja ya, semuanya ya. Diaduk-aduk sampai rata ya. Walaupun disuruhnya setengah semuanya. Enggak tahu. Pelan-pelan guys, jangan kamu juga mau. Beke jangan gegabah. Kita bukan anak SD. Iya, enak banget. Kita harus tertib ya guys ya. Lagi salah Bob. Sifat kita kan kayak anak SD. Udah guys. Orang tengah-tengah. Diaduk aja. Ya bener deh. Dicampur aja ya, jangan dipencet. Biar tidak itu. Jangan dipencet-pencet. Dicampur aja. Ini kita Nanti kalau dipencet-pencet, satu mutiaranya akan hancur. Oh, udah kecampur. Campur aja biasa. lagi. Ada yang sudah hancur. Belum kan? Belum, jangan Belum dong. kan? Ini belum. Pakai tangan aja, kita pakai tangan. Kalau segitu aja nih ya Tangan. Bawahnya udah rata belum bawahnya? bawahnya. Diserok gitu kali. Hancur. Enggak boleh. Diserok tapi jangan diangkat. Hancur gimana? Pakai perasaan, Lis. Jangan pakai kekuatan. Hati. Nah, Lagi emosi. jangan bayangin mantan, oke? Saya punya mantan, Pak. Aduh. Siapa yang menjadi pacar aku? Aku putusin langsung biar punya mantan. Lanjut. Tepung semula sudah diaduk semua. Udah. Dirasa udah semua, udah campur ya. Sudah, mohon semua memperhatikan tiga-tiga. Lisa coba Cara lagi. cara megang bungkus. Agak susah. Lihat, Jadi guys. perhatikan setiap tahapannya seperti apa. Bisa nggak? Lihatin guys. Mungkin salah satu dari kelompok satu boleh ke sini ya Bu Jati. Bagaimana cara salah satu orang? Nah gitu. Maju satu ya. Maju satu. Salah satu. Maju. Oke guys, Nadine lagi maju. Lihatin Nadine lagi maju. Sudah semua ya. Aku pinter. 2 sendok. Coba ambil sini nggak apa-apa. Ini gua bikinnya. Oke guys, sekarang Nadine tadi udah ke depan. Sekarang kita bakal ini kayak taruhin. Nadine lagi ngajarin kita. How. Gimana Din caranya Din? Caranya? Lihat, guys. Tangannya dua di sini. Tangannya 2. Di Nih. depan ini sejajar nih. Ya. Nih, masukin nih. Nah, ya, betul. Nah. Seperti itu guys, walaupun susah tapi Ini dong bagus. Kayak gini. Apa iki? Gini kan? Nah, kayak geliwan nih, kayak geliwan. Ini masukin kan? Coba Les. Bisa dicoba oleh Dua sendok. Les. Nah ini terus kita akan masukkan 2 sendok ya. 2 sendok. Satu lagi sendoknya mana? Wah. Ini cara ngelipatnya nanti tahu udah tahu Nih belum? udah, ayo Udah. coba. Masukin guys. 1, nih, ya. 2. Tunjukin Tel. Udah, terus gimana? Aku nggak bisa. Lagi. Gini yang lain. Cepetan Jal, 2 sendok Jal. Sobek. Tuh. Kan nanti Buset, ini banyak banget. biar bentuk kayak ini. Wah. Banyak amat, Ica. Ya udah sih. Ini sama ya guys ya, ternyata guys ya. Ini aja. Oh, terus ditutukin. Atau belok sini juga boleh. Habis itu di Di ini pakai ini lidi nih, tusuk ini. Ini aja. Oh, kayak biasa. Oke, siap. Tara. Buatan aku. Jago kan? Lihat gimana perkembangan lu? Nggak tahu juga ya guys, kayak jadi begini. Dari yang tadi kita udah perhatikan ini kita review satu, pokoknya banyak ya seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ini udah kita aku yang bikin semuanya ya guys. Nggak bercanda, sebenarnya satu orang
bikin satu. Ya. Itu ya daunnya kurang lebar. Sekarang lagi diapain Selin? Lagi dikukus. Kukus. Wah, ini kelompok 6. Enggak kan bisa dipisah. Kita 12 kan ya? Itu ambil ambil itu nama kelompoknya tuh. Berapa nih? Kita di sini sedang berjalan ke Candi Prambanan. Sekarang kayaknya mau ke pintu masuknya. By the way, ini udah hari kedua kita ada ke Jogja. Di Jogja kemarin itu terakhir kita ke Tembi Budaya membuat merak simpir. Hari ketiga dong. Ini hari ketiga ya jadinya. Berarti nggak jadi hari kedua. Tapi hari ini kita pulang kok. Hari ini malam. Tapi sebelum pulang kita harus ke Candi Prambanan dulu, ke Taman Pintar, habis itu ke Malioboro. Sekarang kita di mana? Sekarang kita lagi di Candi Prambanan. Mau daftar. Daftar. Ikutan dong. Dia mini vlog buat kelompok. Yang lain nggak mau ngomong gitu. Oh ya. Halo guys, jadi sekarang kita udah hampir mau masuk. Ini kita mau ambil tiket dulu. Spandukku tadi yang bawa siapa? Bukan saya. Itu kenapa kamu? Oh, udah makanya nggak dibawa Makasih, lagi. Pak. Iya. Terima langsung jalan. Oke guys, mari kita masuk guys. Bapak kok nggak bisa? Ngantri ya. Nah, masuk. Masuk. Udah, coba dulu. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke halaman Candi Prambanannya guys. Terlupakan atau ditinggalkan. Nah, kemudian penemuan kembali Candi Prambanan itu tahun 1733. Nah, kalau lihat ini, yang timbunan batu ini satu candi ya, yang belum dibuka. Belum. Masih ada 218 candi lagi. Nah, untuk membongkar satu candi kecil seperti yang depan kecil ini namanya Candi Prawara, itu butuh waktu. Ya, depan ini salah satu yang akan dibongkar. Ini dulunya seperti yang sebelah kanan sana, itu timbunan batu. Nah, batu-batu yang menimbun pondasi itu dipindahkan sebelah sana lihat ya. Nah, itu tempat di mana tim melakukan proses susun coba. Jadi mereka seperti main Lego puzzle. Jadi mereka mencoba mencocokkan batu yang ada kuncinya tadi. Nah, kemudian pondasi asli akan dibongkar. Mereka akan membuat pondasi yang lebih kuat dengan bahan yang lama. Nah, batu-batu yang sudah cocok itu akan diberi tanda untuk memudahkan pemasangan karena batu-batu tadi harus dipindah ke sini baru pemungkaran bisa dimulai. Nah, seandainya batu yang lama itu tidak ditemukan, mereka membuat batu pengganti sama jenis batunya ini batu kali. Nah, sejauh ini untuk satu candi itu masih ada 70% batu asli ya. Dan selama pemungkaran ini tim tidak boleh membuat ukiran atau patung baru. Jadi semua ukiran walaupun sederhana apapun itu asli. Semua patung yang nanti kalian lihat di dalam candi itu asli yang usianya hampir 1200 tahun. Ya, tepatnya sih kalau Candi Prambanan ya 1167 tahun lah. Nah, di halaman kedua ini sekarang kita ada di halaman kedua. Di sini terdapat 224 candi kecil namanya Prawara yang berdiri dalam 4 baris mengelilingi halaman satu yang atas sana. Nah, halaman paling luar, halaman ketiga itu tempat yang Bu Satu itu lagi duduk, itu halaman paling luar. Di sana tidak ada candi ya. Jadi candi hanya ada di halaman 2 dan halaman 1. Dan candi-candi kecil namanya Prawara ini mungkin dibangun oleh kayak penguasa wilayah sebagai kontribusi terhadap kerajaan ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan batu kunci kayak apa nih, batu kunci tadi ya. Bisa ke sini saya tunjukin batu kunci nih. Jadi bisa di situ aja cukup biar semuanya nanti kelihatan. Ini loh batu kunci seperti ini. Jadi batu yang sisi atas ada lekuannya. Yang batu yang sisi bawah ada kunciannya. Ya, saling mengunci. Ini namanya proses susun coba seperti main Lego. Contohnya nih, batu yang ini nih tidak cocok dengan yang ini karena ini lebih lebar daripada kunciannya, ya kan? Jadi harus cari yang ukuran kuncinya pas masuk. Ya, ini cocoknya dengan ini. Yang ini cocoknya dengan ini. Dan tidak hanya ukuran kuncinya harus pas masuk di lubangnya ini. Di sini ada ornamen, ukiran. Ukirannya harus nyambung. Seandainya kalau ukuran kuncinya pas masuk tetapi ornamennya nggak nyambung, salah batunya. Ya, jadi untung ada ukiran.
ukuran yang bisa membantu untuk mencurahkan batu-batu ini. Dan bentuk kuncinya pun beda-beda, tidak hanya lurus seperti ini, ada yang berbentuk seperti ya L atau zigzag begini ya. Dan seandainya jikalau tim tidak menemukan batu asli di sini, akan diganti dengan batu baru sama jenis batunya seperti batu ini, batu vulkanik atau andesit. Tapi batu baru nanti polos saja, tidak ada ukuran seperti sebelahnya, dan diberi tanda pakai paku. Dan mana perbedaan mana batu lama batu baru kita lihat di sini. Ini salah satu batu baru. Nah, ini seharusnya kalau yang asli di sini ada ornamen seperti ini nih. Jadi tidak boleh membuat ornamen. Kenapa? Karena kalau batu baru diukir seperti yang asli, nanti setelah ratusan tahun kemudian, ukuran yang baru di sini itu akan mirip dengan ukuran yang lama karena tergerus hujan segala macam. Nanti akan susah dibedakan mana ukuran lama, mana ukuran baru. Kenapa? Alasannya batu baru polos saja dan diberi tanda pakai inilah paku inilah, lihat ya. Dan waktu mereka membuat batu baru ini, mereka juga membuat kuncinya agar terkait dengan batu yang lama. Nah, ini sudah disemen, sudah pakai beton segala macam. Dan seandainya suatu hari itu mereka menemukan batu asli yang ada di sini, ini nggak bisa diambil. Ya. Ini sudah selesai. Ini nggak bisa diambil karena sudah terkunci semuanya, sudah disemen. Jadi batu yang asli yang ditemukan itu akan ditaruh di mana? Tapi mereka tidak akan fokus untuk mencari batu yang sudah diganti ya. Mereka akan fokus ke candi berikutnya yang akan dibuka berikutnya ya. Nah, salah satu alasan tim bisa membuka sebuah candi. Jadi untuk setiap layer, tahu ya, ini satu layer, ya. Ini satu layer. Itu paling tidak harus ada satu batu asli ketemu. Kalau untuk satu layer lapisan ini semua batunya hilang, itu nggak bisa dibongkar. Kenapa? Karena ini nggak bisa diketahui tinggi atau tebal batunya. Tapi kalau satu batu asli ketemu di sini, nanti yang sebelahnya itu bisa dibuat, dikopi dengan menggunakan batu yang ketemu tadi. Ya. Nah, ini salah satu proses susun coba untuk pembukaran berikutnya. Nah, kita lihat proses susun cobanya di sini. Nah, ini salah satu proses susun coba sebelum pembukaran yang candi bawah sana. Nah, untuk proses susun coba itu untuk setiap bagian candi dari kaki candi ini, bawah candi, kaki candi, itu yang bagian atasnya. Nah, kemudian batu yang warna putih ini batu kapur namanya. Batu kapur ini dipakai sebagai pengisi untuk menggantikan batu yang belum ketemu. Jadi batu kapur juga dibuat kuncinya seperti ini. Nah, nanti seandainya kalau batu yang asli di sini tidak ketemu juga, itu nanti batu yang ini akan digunakan sebagai model untuk membuat batu pengganti, ya. Ya, kita naik ke halaman 1. Ya. Kita bisa masuk ke ruangan candi buat lihat patungnya ya. Nah, candi paling gede namanya Candi Siwa. Kita naik ke Candi Siwa yang tingginya kurang lebih 47 meter. Karena gue udah di Candi Prambanannya. Kita mau masuk ke dalam. Mepet kanan satu. Oh, kanan. Satu mepet sebelah kanan. Mepet kanan satu. Ya. Oke, jadi di dalam situ ada kayak kalau dikira kayak makam-makam gitu. Ngomongnya Ada di belakang kamu sih. Nah, kita masuk ke ruangan berikutnya. Di sini ada 4 ruangan yang paling besar di tengah. Ruangan berikutnya ada di kanan, kiri sama belakangnya. Oke, dulu bang. Iya dulu sudah 1000 tahun lebih usianya. kita nggak perlu jalan. Oh iya. Oke, halo semua. Jadi kita sekarang udah di update wisata yang hampir ke terakhir. Kita sekarang mau ke Taman Pintar. Ini kita lagi mau nyebrang ke kampung kerajinan dulu, guys. Nah, Jadi tuh di Taman Pintar ini ada kayak spot-spot gitu. Ada tempat bermain, ada kampung kerajinan. ya. Oke guys, sekarang kita lagi di sesi kerajinan. Kita mau melukis gerabah.
Ini kayaknya ada kayak dari tanah liat. Kita lukisnya pakai. Oke. Jadi sekarang kita lagi mewarnain hewan yang sesuai kita dapat. Kita harus cat putih dulu biar bisa dicat warna lain. Punya aku udah jadi bebek aku. Jadi aku tukar bebek aku jadi sama gajah. Jadinya aku punya bebek sekarang. Ini gue bebek aku. Avatar. Avatar bener ini congornya. Ini avatar. Ini air. Terus ini. Wah, ada maknanya ya. Ya, jadi ada maknanya. Terus ini lubang. Lubang. Sekarang lagi di depan loket tiket dari Taman Pintar ini. Tuh. Siap. Siap. Jaga. Dari mana? Kita lagi di akuarium dan tempat zona kehidupan punah. Ya. Oke, halo semua, jadi kita udah habis selesai dari gedung kesenian, dari kita lukis gabah, kita masuk ke sini. Ini namanya tuh gedung oval, tapi lokasinya masih sama di Taman Pintar. Dan sekarang di sini. Nggak ada. Oke, jadi ini adalah isi dari gedung oval. Di sini kita bisa lihat zona fisika. Ini kita lagi ada di zona fisika sekarang. Ini ada peraga optik di sini. Ini hologram ya. Nggak tahu jujur cara kerjanya bagaimana. Terus, oh lihat dari sini ini kita bakal kelihatan kayak seolah-olah di sini tuh ada. Iya emang ada barang kan? Ada barang. Kok nggak ada? Ada bebek. Bebek di sini kayak ada barang, tapi sebenarnya tuh barangnya ada di. Di dalam. Nih soal sini barang nih, barang padahal di dalam gitu. Kenapa aku mau nyoba? Aku mau nyoba. Jadi dengan menggunakan kaki, tenaga kerja, kita bisa menghidupkan listrik, tapi harus menggunakan power yang sangat banyak. Dengan menggunakan pedal sepeda ini. Seperti yang di sini. Kita menggunakan tenaga kaki. Ini fansnya jauh banget. Ini apain ya? Lepas lelah, hari sudah semakin senja, bersantailah. Sekarang ada di objek wisata terakhir, yaitu Monjali atau Monumen Jogja Kembali. Ini di sini kita lagi ada di lobinya. Dari lobinya aja tuh udah keren banget. Ada orang-orang. Ya pokoknya pasti bakal seru ya guys. Di sini ada
Jadi sekarang kita lagi di dalam apa ini? Sebuah ruangan yang isinya Monjali. lagi di dalam Monjali. Nggak tahu ya, Pak. Bambu runcing. Udah yang penting videoin aja. Ini seragam para ini itu senjata Berbagai macam senjata tajam. keris pokoknya guys. Ini tuh berjuang dalam membela kemerdekaan antara lain. Bukan ini keris. Ini keris. Ini adalah bendera-bendera para. Bisa dilihat? Kenapa berbagai warna ada di sini? Karena Skak tintanya beda. Perbedaan khusus. Tintanya beda. Kalau yang ini kenapa kuning? Kalau ini khusus tentara angkatan darat. Gitu. Ini adalah perahu mayang. Nah, ini pada April hingga Juli 1946 dimanfaatkan oleh pasukan MN TKR. Wow. Yap. Ini perahu pinisi dan perahu jungkyung. Kalian bisa lihat nih. Apa yang kenapa ada gitu loh. Nah, ini seluruh ini adalah wilayah Republik Indonesia menurut persetujuan Renville 17 Januari 1948. Oke teman-teman, jadi sekarang di sini kita ada di sebuah ruangan di museum kedua. Ini kayak ada alat kayak gitu. Di sini ini ada kayak semacam radio buatan Amerika untuk pesawat SCR 84 An-3085 itu guys. Ini banyak ya, bervariasi. Iya bervariasi. Terus mesin-mesinnya juga dari dahulu. Terus di sini ada walkie-talkie yang segede gabang. Namanya walkie-talkie BC611 yang dimana sekarang itu jadi sangat kecil banget. Terus di sini ada mesin jahit. Namanya mesin jahit Singer buatan Inggris pada tahun 1928. Mesin jahit ini tuh untuk ini membuat seragam TNI kita ya guys. Untuk ini tuh mesin jahit yang membuat seragam TNI kita. Tuh. Terus di sini kan ada senjata. Ini favorit senjata aku. PM Carl Gustav. Aku udah tahu namanya sih. Bacanya salah deh kayaknya. Ini pemiliknya tuh milik TNI Angkatan Darat. Kelihatan dari teksnya di situ. Baca sendiri. Iya, baca sendiri. Ini berasal dari Swedia ya, guys. Terus di sini juga ada senjata untuk TNI Angkatan Darat. Ini tuh berasal dari Amerika Serikat. Oke, jadi di sini kita ada sebuah benda. Itu namanya tandu dan sulap. Tandu itu dan tandu itu tuh nih yang kursi ini. Kursi ini tuh dinamakan tandu. Ini tuh digunain oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memimpin perang gerilya di daerah Bedoyo. Dan pindah ke area selanjutnya, kita ke Museum 3. Oke, sekarang kita ke Museum 3. Mari guys. Ini gelap. Oh ini. Mau ke videoin nggak? Terima kasih Santa. Ini juga ada palang merah, jadi tuh untuk yang cewek itu tuh kayak membantu gitu. Di sini
di bawah pimpinan Dr. Amino, Palang Merah Indonesia atau PMI, mendirikan pos kesehatan bagi masyarakat dan pejuang di rumah Bapak Sastro Atmojo di Desa Tembon. Oke, kita lanjut. Jadi kayak gini ya. Teman, ini kita ada di museum keempat, di mana ini kayak ada kamar properti yang pernah dipakai oleh pahlawan ini Soekarno. Sang-sang Soekarno. Wah, kasur aja sampai disimpan, guys. Iya, guys. Tempat tidur. Oke guys, ya, sekarang kita bakal melanjutkan perjalanan ke lantai 2 untuk menemui museum yang ke-5. 5. Sekarang kita udah ke lantai 2. Lantai 2, mari masuk. Ini sekarang lagi di diorama. Ini kayak pemerintah Belanda ada situasinya di sini. Penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang Magua 19 Desember 1948 guys. Begitu. Sangat menyeramkan. Itu tuh siapa ini namanya? Jenderal Sudirman yang ada presiden. Ya itu menghadap Soekarno untuk menjadi mohon diri untuk memimpin perang gerilya. Jadi di sini ada diorama ketiga kayaknya. Ini itu jadi Soekarno sama presiden dan para pemimpin lainnya sedang diasingkan di lapangan terbang Maguwo di tanggal 22 Desember 1948. Jadi ini presiden dan pemimpin-pemimpinnya guys. Oke, sekarang di diorama keempat ada apa? Jadi perlawanan rakyat ya bersama tentara terhadap Belanda 23 Desember 1948. Jadi itu tuh yang terbakar itu tuh pabrik gula dan perumahan pegawai di Padokan Bantul. Oh, tuh pabrik itu. Tuh pabriknya lagi kayak berdarah. Meletus. Bah. Kayak ini Gunung Merapi. Iya, keren. Pokoknya dia kayak terbakar gitu ya. Oke, ini sekarang di diorama kelima ini sedang kita lihat mereka para pemimpin sedang membentuk sektor-sektor pertahanan di Ngoto pada tanggal 26 Desember 1948. Jadi itu tuh lagi pembentukan sektor-sektor. Jadi itu di kertas itu sektor-sektor pertahanan. Gitu. Okay. Ya, betul. Siap. Oke, sekarang kita lagi ada di lorong. Menuju ke diorama sesuatu tempat. Ini kita di diorama ke berapa? Aku nggak tahu jujur. Ini itu namanya serangan umum 1 Maret 1949 atau bisa kita namakan 6 jam di Jogja. Oke, begini. Di depan sini ada penandatanganan Proem Boya Statement. Ini tuh lagi berunding ya guys, di antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Kerajaan Belanda pada tahun 7 Mei 1949. Ini banyak banget orang terlihat di sini. Banyak banget guys orang guys. Ya. Lanjut. Oke, bersama rekan saya. Oke. Nora. harus ditutup Tentara Belanda dari Yogyakarta. Dilarang berada di luar. Iya, suasana menjadi sepi. Oke guys, ini lanjutannya. Jadi bahasa Inggris itu namanya Commander in Chief Sudirman returned in Yogyakarta on July 10, 1949. Oke, ini yang terakhir. Peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Detik-detik kita merdeka guys. Lihatlah kawan-kawan. Jadi ini kita lagi di bulan ketiga. Yang bulan terakhir ada bendera Indonesia sama kamera putih sama ada di belakangnya teks proklamasi guys. Bisa di zoom? Oke. Terima kasih. Oke guys, ternyata belum di penghujung hari, belum di penghujung acara, kita masih ada satu acara lagi. Apa tuh? Yaitu nonton Sendera Tari. Sekarang kita lagi jalan dari hotel kita 5 kilo. Kita jalan ke studio Sendera Tarinya. Mari guys. Ini adalah tiketnya. Bong. Tiketnya. Jadi sekarang kita di sini lagi mau jalan ke teater gitu.
banget guys. Belum. Oke guys, ini udah mau mulai. Bapak kepala sekolah, bapak guru, ibu, dan panitia untuk depan. Sorry ya, saya tidak paham. Iya pak. Jadi para guru lagi. Dan nanti ada depan tamu boleh untuk kanan kiri. Ini tamu dari Budi Jakarta sudah datang menikmati gedung Purbawasena Kencana. Monggo benangannya boleh dilanjut Pak. Sambil menunggu kami informasikan kepada para penonton semuanya bahwa nanti Apa yang terjadi? Woi, apa nih?